Lah jadi wali kota wis bohongi kok. Jadi rakyat jangan dibohongi. Solo aja lah. 17 skala prioritas yang dibuat oleh wali kota itu semua menggunakan APBN dan CSR kok. Masjid atau skala prioritas itu dari mana uangnya? Dari luar negeri. Oh, anak-anak serta kader-kader PD Perjuangan sekarang bangkit karena keculesan dan kebohongan. Seperti contoh di Solo aja lah. 17 skala prioritas yang dibuat oleh wali kota itu semua menggunakan APBN dan CSR kok. Masjid atau skala prioritas itu dari mana uangnya? Dari luar negeri. Kalau yang namanya skala prioritas itu adalah buah pikiran wali kota sendiri, dituangkan dalam RPJMD, lantas dibahas dengan menggunakan yang namanya KUA PPAS, jadilah yang namanya Perda APBD itu baru skala prioritas. Jadi rakyat jangan dibohongi. Lah jadi wali kota wis bohongi kok. Karena saya pernah jadi wali kota, sering skala prioritas itu yang menggunakan anggaran belanja dan pendapatan daerah Kota Surakarta. Itu namanya skala prioritas. Namun itu saya bantah kalau itu skala prioritas. Itu loh. Dan nilai biar rakyat. Tapi kalau rakyat hanya disuguhi kebohongan-kebohongan terus, anak cucu kita mau makan apa di negeri sendiri? Makanya saya punya pantun. Saya lahir dan dibesarkan di NKRI. Pergi ke sawah menanam padi. NKRI bukan milik pribadi. Rakyat jangan diintimidasi. Oke, saya ajak Anda ngobrol kembali dengan Bung Rocky Gerung. Saya kira masih ada kaitannya dengan debat, tapi bukan soal debatnya, lebih pada perseteruan antara kubu PDIP dengan Gibran pasca debat itu. Karena kemudian ini rame-rame juga orang menelanjangi fakta-fakta debat itu ya, yang tadi sudah sebentar soal FX Rudi Hadiatmo yang menyatakan bahwa data Gibran itu tidak benar kalau data bahwa Solo itu anggarannya di masa dia lebih besar dari Gibran. Dan kemudian juga Hasto misalnya, dia rupanya masih baper karena Pak Mahfud MD dijebak dengan pertanyaan yang CCS itu, Carbon Capture Storage gitu ya, dan dia kemudian menyerang balik justru gimana mau ngomongin soal Carbon Capture Storage karena itu masalah lingkungan, kan justru karena dirusak oleh food estate. Nah, kan jadi saya kira ini menurut saya harusnya konsep ini kita dorong perdebatan itu menjadi konsep yang lebih lebih penting buat bangsa ini seperti apa gitu, bukan lagi gimmick-gimmicknya saja. Iya, saya kira itu pelajaran dari debat kemarin karena para cawapres supaya kurangi soal pameran istilah, soal keinginan untuk memenangkan bahasa tubuh di atas panggung. Karena pada akhirnya ini calon-calon yang akan menjadi pemimpin. Buat jadi pemimpin, data itu harus akurat dan konsekuensi dari cara berpikir itu juga harus koheren, harus utuh gitu. Nah, kalau Gibran ucapin semua hal yang seolah-olah ya, pamer tentang kemampuan, tapi dicek secara faktual itu clear, kan memalukan kan. Nah, itu pentingnya kita kembalikan berdebat itu substansinya 90%, yang lain-lain 10% cukup tuh soal penampilan segala macam. Kan orang mau tunggu itu, apalagi bangsa ini lagi dalam krisis tuh. Tidak mungkin sekedar umbar janji, tetapi kemampuan untuk mengejar janji itu nggak ada tuh. Jadi saya kira itu, kalau apalagi kalau dipastikan bahwa ya Pak Prabowo mengerti ekonomi, Pak Mahfud mengerti hukum, Caimin mengerti soal ketenaga kerjaan, kan semuanya kita mau tunggu pengertian-pengertian dasar dari calon-calon presiden itu. Dan itu yang akan diwakilkan dalam bentuk yang lebih teatis mungkin oleh para wakil presiden kan. Jadi jangan sampai nanti Pak Prabowo misalnya masih bicara tentang food estate dan Gibran dijebak di situ oleh penantangnya dan mengatakan oh yang dilakukan Pak Prabowo itu food estate itu sebetulnya meningkatkan kerusakan lingkungan. Nggak usah pakai soal karbon yang mengalami fotosintesis kemudian berubah justru menjadi CO2 yang berbahaya, kan itu lebih rumit secara teknis. Tapi orang bisa tunjukkan bikin food estate itu artinya memangkas hutan, bikin hutan gundul itu artinya menambah efek rumah kaca tuh, hal-hal begituan tuh.
Jadi kalau Gibran satu waktu akan dijebak di situ, terjebak, itu termasuk Pak Prabowo nanti yang akan kena. Saya kira kita dorong itu ya, Bung Rocky, kembalikan ke jalurnya. Nggak apa-apa lah kita sekali kemarin yang debat pertama itu orang kemudian lebih terjebak pada tadi itu bukan atraksi dan bahkan sensasi ya, bukan lagi substansi. Mesti kita balikan lagi. Kita ingatkan bahwa perdebatan itu bukan cerdas cermat, bukan adu tebak-tebakan, tapi publik ingin melihat apa sih yang ditawarkan oleh para kandidat ini dan kemudian kita memutuskan untuk memilih berdasarkan tawaran program dan visi misi mereka kan gitu. Ya itu benar itu. Jadi sebetulnya yang penting substansi dibungkus oleh retorika. Bukan substansi dihilangkan oleh retorika. Jadi retorika seolah-olah hanya dipakai untuk menyembunyikan substansi yang keliru kan. Kan itu yang sering dipamerkan. Soal retorikanya bagus ya tapi substansinya kacau. Buat apa tuh? Jadi mestinya dengan debat yang substantif diasup, dibungkus secara retorik lalu terlihat keindahannya tuh. Jadi intinya tetap substantif, bukan retorikanya tuh atau gerak panggung. Itu dasarnya kenapa kita minta KPU sebetulnya biarkan panelis yang bertanya, kan itu dasarnya tuh. Lalu terjadi perdebatan atas atau akibat dari pertanyaan panelis. Nah kalau panelis cuma ngasih pertanyaan lalu nggak bisa dielaborasi oleh moderator, yang nggak ada gunanya kan. Kan panelis yang buat pertanyaan itu, maka mestinya panelis itu menguraikan konsep-konsep itu. Kalau soal jebak-menjebak itu pasti tim sukses yang ajukan kan. Dan panelis juga bisa komentari yang dia maksud apa dengan istilah itu. Nah itu maksudnya panelis itu untuk menguji keadaan kognisi dari para debater itu. Bukan sekedar bikin-bikin atau diminta untuk bikin pertanyaan. Kalau kita lihat sekarang ini perdebatan di media sosial akhirnya itu sangat sangat berbeda sekali dengan presiden debat calon presiden sebelumnya ya karena memang substansi yang dipersoalkan bahwa ada sensasi ada atraksi itu bagian dari itu. Tapi kalau kemarin itu betul-betul yang fokus saya lihat di media sosial sekarang orang terdistract oleh itu tadi oleh sensasinya justru itu yang saya kira berbahaya ini. Memang di waktu debat presiden, walaupun emosinya keluar dari Pak Prabowo, tetapi itu otentik gitu. Dan Anies dengan otentik juga memakai peralatan metodologi untuk ya sedikit menjebak Pak Prabowo. Lalu itu jadi natural kan, nggak ada persiapan sebetulnya yang di-brief oleh tim sukses segala macam. Itu yang nggak terjadi di debat wakil presiden, karena dianggap Gibran berupaya untuk menghafal data, berupaya untuk menghafal istilah. Tetapi pengertian dasar istilah itu juga nggak dikuasai. Demikian juga Pak Mahfud. Pak Mahfud juga berupaya untuk menanggapi hal yang sebetulnya kan Pak Mahfud itu bisa tantang. Saya nggak ngerti ya konsekuensi dari pikiran Anda tuh ngapain mesti dijawab kan. Jadi itu namanya pertengkaran yang basisnya adalah argumentasi itu. Nah Caimin juga hal yang keliru pada Caimin. Caimin udah biasa bercanda, tapi dia masuk pada hal yang serius. Terlalu serius untuk menghadapi Gibran tuh. Jadi orang anggap Gibran kan enteng aja, ngapain diseriusin. Justru Caimin nggak otentik ya. Otentiknya Caimin tuh ketika lucu-lucuan itu ya sebenarnya ya. Iya, itu jadi kacau. Nggak mungkin Caimin itu diajak otentik, berpikir terlalu akademis. Dan Gibran juga tidak akademis. Dia kelihatan akademis karena di brief 2 jam sebelumnya tuh. Jadi tidak otentik juga Gibran kan. Kan Gibran biasa dengan kalimat pendek, tapi jadi kalimat panjang itu artinya menghafal. Kan itu intinya. Caimin biasa dengan ngeguyon, tiba-tiba berupaya untuk jadi akademisi, itu juga nggak ada gunanya. Iya, ya. Dan tapi satu hal ya, Bung Rocky tadi ketika kemudian orang terjebak di media sosial itu lebih pada soal sensasinya. Yang kedua saya juga terlihat di media sosial ini terjadi polarisasi dan polarisasi itu yang sangat nyata terjadi antara kubu Ganjar dengan Pak Prabowo. Itu sangat menarik karena sekarang ini justru kalau saya lihat para buzzer-buzzer yang tadinya ada di Pak Jokowi yang sekarang berada di Ganjar itu justru yang paling gencar menyerang Gibran. Ya sakit hati lah. Ya mungkin nggak diikut sertakan kan mestinya apapun mereka itu dari kolam yang sama. Tiba-tiba kolam itu berubah karena airnya diganti itu lumut hijaunya masih tetap tapi di situ. Ya kita sebetulnya membayangkan bagaimana kemampuan dari relawan ini untuk membackup secara konseptual tuh. Tapi kan relawan-relawan terutama dari kubu Pak Jokowi kan nggak dilatih untuk membackup kan. Mereka dilatih untuk menggonggong dan itu yang terjadi sekarang tuh. Jadi kemampuan intelektual baru terlihat sekarang tuh bahwa ternyata relawan Pak Jokowi itu adalah bukan mereka yang berpikir konseptual tapi hanya untuk mengeruhkan suasana atau keadaan tuh. Nah di atas panggung itu nggak mungkin lagi relawan berperan di situ kan. Relawan nanti
begitu balik jadi perdebatan netizen, relawan nyemplung di situ. Tapi orang tahu ini argumen relawan, ini gak usah dipeduliin kan. Jadi sebetulnya udah terjadi juga pembelahan antara kualitas relawan. Ya, ya, ya. Nah, dari sini sebenarnya ini banyak menarik kita lihat apa pada Pilpres 2024 ini kan. Kalau dulu betul-betul itu terjadi polarisasi antara kubu waktu itu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi lah begitu ya. Kalau sekarang kan muncul varian baru ini ya. Kalau kita sebut buzzer varian baru yang tadinya menjadi varian Jokowi sekarang tiba-tiba muncul menjadi yang menggonggongi balik Pak Jokowi kan begitu. Ini anjing lapar yang mau balik pada tuanya udah tutup kandangnya tuh. Dia nggak bisa dapat makanan, maka nyari makanan di sekitar tong sampah di situ. Tapi udah kita tahu bahwa memang relawan yang kita sebut relawan kan mestinya orang yang secara rela dengan kapasitas dia untuk membela seseorang. Tapi ini relawan yang disogok, karena itu dia nggak mungkin patuh atau setia pada ide. Menjadi relawan itu mesti sepanjang hidupnya dia relawan. Oh, Jokowi bikin salah, dia mesti bantu Jokowi benerin tuh dan berupaya untuk menyelamatkan majikannya kan. Itu namanya relawan tuh, bukan relawan yang pindah-pindah, yang begitu kesel mulai menghajar atau mulai nangis-nangis di depan TV. Iya, iya, iya. Tetapi kalau kemudian tulangnya habis kan juga gonggongannya juga akan berhenti, Bung Rocky, kalau yang polanya seperti itu. Sekarang ada tulang palsu tuh dari plastik. Dilemparin juga, dia anggap juga itu tulang tuh. Di kemampuan kita sebagai warga untuk mengulas satu isu politik dibatalkan sebetulnya oleh sikap yang terlalu pragmatis atau sikap feudalistik pada seseorang. Nah itu bahayanya tuh. Menjadi relawan harusnya rasional. Kalau sekedar jadi pengikut ya boleh aja emosional. Relawan itu bukan beda dengan pengikut. Relawan itu adalah orang yang menuntut ide, berupaya untuk menyelamatkan seseorang yang mereka dukung. Kalau pengikut tuh membabi buta aja, mau salah mau benar. Itu bedanya antara pengikut dan relawan. Ya, ya, itu yang sering disebut dalam istilah true believers gitu ya, Bung Rocky. Iya, itu true believers itu. Jadi mereka langsung die hard, padahal tentunya ada hal yang mestinya diuji dengan akal pikiran. Ya, saya kira kita dorong ya semua pendukung itu basisnya harusnya seperti itu. Kita tahu bahwa pilihan itu berdasarkan memang lebih banyak emosional tapi rasional. Tapi saya kira dengan konfigurasi pemilih kita yang sekarang ini pemilih muda sampai 52%, kita harusnya dorong itu pemilu kita sekarang ini jauh lebih berkualitas gitu. Iya, harusnya itu. Ini KPU juga banyak ngaconya nih kan. Harusnya KPU membiarkan pendidikan politik itu tumbuh melalui debat yang sudah dimulai dari kampus-kampus tuh. Khususnya KPU bikin edaran bahwa rektor tidak boleh melarang cakapan politik di kampus itu, supaya dari awal disiapkan argumentasi akademis, argumentasi yang betul-betul basisnya ada penalaran tuh. Jadi KPU karena seolah-olah melarang, walaupun larangannya mungkin nggak resmi, tapi kan udah ada sinyal lain. Kalau KPU bilang kampus ada bagian dari tempat pendidikan politik, itu rektornya nggak ragu-ragu lagi itu. Nah itu sebetulnya yang pesan kita bahwa pendidikan politik harus dimulai di tempat di mana metodologi itu ditampilkan mendahului ideologi. Di mana metodologi itu ada, ya adanya di kampus-kampus. Jadi ya kita kasih masukan lah pada KPU supaya mungkin 1 minggu ke depan dibukalah kampus itu, ada tempat beredarnya pikiran kok, ngapain dilarang-larang. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Kita ingin perdebatan berikutnya antara capres maupun cawapres jauh lebih bermutu begitu ya, sehingga kemarin yang sebagian besar IQ-nya drop bisa naik kembali gitu ya. Jangan kemudian malah drop kembali. Oke, melalui FNN kita berupaya untuk memulihkan kembali IQ bangsa ini. Oke, tetap kalau ini pilihannya 0% ya. Yes. IQ nggak boleh 0. Iya.